Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga teman-teman yang menonton sehat selalu. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Pak Media Sucahya selaku dosen mata kuliah Undang-Undang Penyiaran. Dan izinkan saya memperkenalkan diri, saya Pinka Oktaviani, NIM 5119151. Saya akan membuka presentasi ini dengan topik program televisi di situs KPI yang melanggar UU Penyiaran tentang program, film, atau sinetron. Dan ini salah satu program televisi sinetron yang berjudul Buku Harian Seorang Istri yang ditayangkan di stasiun televisi SCTV, yang menyatakan bahwa program siaran Buku Harian Seorang Istri yang ditayangkan di SCTV pada tanggal 4 Maret 2021 pada pukul 6:42 WIB terdapat beberapa adegan perkelahian seorang pemain yang bernama Dewa yang dipukuli dan ditendang oleh lawan mainnya. Kemudian diikat kedua tangannya, diberikan suntikan ke tubuhnya, dan dikurung di dalam ruangan. Nah, adegan perkelahian berlanjut setelah Dewa berhasil kabur dari sekapan musuhnya itu. Dalam perkelahian tersebut terdapat aksi saling pukul dan tendang antar beberapa orang pria. Dan kemudian pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 7:02 WIB terdapat adegan pasa yang dikeroyok oleh beberapa orang pria. Dalam pengeroyokan tersebut terdapat aksi saling pukul dan tendang. Ditemukan adegan perkelahian serupa pada pukul 7:10. Ada bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ini nomor 1/P dan _KPI 03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 14 ayat 2, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran tersebut. Yang ketiga ada bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 1/P KPI 03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 21 ayat 1. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Yang keempat ada bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 2/P KPI 03/2012 tentang standar program siaran pasal 15 ayat 1, program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan atau remaja. Yang kelima ada berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 2/P KPI 03/2012 tentang standar program siaran pasal 37 ayat 1, program siaran klarifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja. Dan yang keenam ada bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 2/P KPI 03/2012 tentang standar program siaran pasal 37 ayat 2, program siaran klarifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar. Yang ketujuh ada berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 2/P KPI 03 tentang standar program siaran pasal 37 ayat 4 huruf A, program siaran klarifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya ada menetapkan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang perubahan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat nomor 230/K KPI 31 tanggal 2/03/2021 tentang sanksi administratif teguran tertulis kedua program siaran
buku harian seorang istri di stasiun televisi SCTV. Memutuskan yang ke-1, menetapkan perubahan pada poin 1 bagian pertimbangan putusan dalam keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat nomor 230 _ K KPI 31 tanggal 2/03/2021 tentang sanksi administratif teguran tertulis kedua program siaran buku harian seorang istri di stasiun SCTV. Yang kedua, memberikan sanksi berupa sanksi administratif teguran tertulis kedua pada program siaran buku harian seorang istri. Yang ketiga, dengan ditetapkannya keputusan ini, keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat nomor 230 _ K KPI 31 tanggal 2/03/2021 tentang sanksi administratif teguran tertulis kedua program siaran buku harian seorang istri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Selanjutnya ada program sinetron Jodoh Wasiat Bapak babak kedua yang ditayangkan di Antv. Pertimbangan putusan bahwa program siaran Jodoh Wasiat Bapak ini yang ditayangkan di Antv pada tanggal 4 April 2021 pukul 9:03 WIB dengan klarifikasi R13 plus menampilkan seorang pria yang melakukan ritual dengan mempersembahkan darah tubalnya agar dirinya dapat hidup selamanya. Dan pada pukul 9:05 WIB menampilkan adegan seorang wanita yang melakukan ritual pasang susuk di bagian dagu untuk membuka aura agar semua laki-laki terpikat dengannya. Dan pada pukul 21:53 WIB menampilkan visualisasi hantu seorang wanita. Pada tanggal 5 April 2021 pukul 9:25 WIB terdapat visualisasi hantu seorang wanita berambut panjang dengan tubuh bolong di bagian punggung. Ditemukan muatan serupa pada tanggal 05 April 2021 pada pukul 9:55 WIB dan tanggal 6 April 2021 pukul 9:17 WIB. Dan selain itu, pada tanggal 30 Maret pukul 9:18 menampilkan seorang pria yang datang ke dukun untuk menggandakan uangnya dengan syarat membawa ayam cemani. Dan pada pukul 9:25 WIB menampilkan seorang pria yang menjambak rambut istrinya, kemudian menyeret ke kamar mandi dan menyiram tubuhnya dengan air karena kehamilan istrinya dianggap hubungan hasil dengan orang lain. Pertimbangan keputusan yang kedua, berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 1-P-KPI 03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 14 ayat 2, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Yang ketiga, bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 1-P-KPI 03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 21 ayat 1, lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Yang keempat, berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 02-P-KPI 03/2012 tentang standar program siaran pasal 15 ayat 1, program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan juga remaja. Selanjutnya ada memutuskan menetapkan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang sanksi administratif teguran tertulis program siaran Jodoh Wasiat Bapak babak kedua di stasiun Antv. Yang satu, memberikan sanksi berupa sanksi administratif teguran tertulis pada program siaran Jodoh Wasiat Bapak babak kedua. Dan yang kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Terima kasih, itulah hasil presentasi saya kali ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.